Jadi yang sebenarnya begini, ini bakunya. Segala sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla ini tentang apapun yang kita inginkan segera terwujud, itu sebetulnya tidak bergantung kepada Tuhan. Ini mau nanya, maksud dari zikir itu seperti apa ya, Mo? Oh, zikir. Zikir itu kan kita harus tahu makna atau arti zikir itu apa sih, ya kan? Iya. Ya kebanyakan sering kita mengatakan zikir wirid dan segala macamnya Iya. itu. Nggak tahu maksud Tapi zikir itu sendiri artinya apa? Nah, ini Iya. tidak banyak orang yang mengupas terlebih dahulu. Jadi zikir itu artinya kan mengucapkan satu kata atau satu kalimat berulang-ulang. Ya kan? Itulah namanya zikir. Jadi zikir itu mengucapkan satu kata atau satu kalimat secara berulang-ulang, itu namanya zikir. Nah, bermakna zikir itu kan ketika manusia mengucapkan satu kata atau satu kalimat berulang-ulang, itu kan sudah namanya sudah zikir. Misalkan penjual tape misalkan, kan cuma satu kata saja yang diulang-ulang, tape iya kan, atau penjual tahu. Nah, itu kan mengucapkan satu kata secara berulang-ulang. Nah, sebetulnya saya paham yang ditanyakan ini kan apa namanya, yang arahnya ke zikrullah. Nah, jadi beda zikir saja dan zikrullah itu beda. Kalau zikir saja mengucapkan satu kata atau satu kalimat berulang-ulang. Nah, kalau zikrullah satu kata atau satu kalimat kita baca berulang-ulang, itu setidak-tidaknya untuk mengingat Allah sebagai wujud dari pengabdian kita atau ibadah kita kepada Allah. Nah, jadi nanyanya sebetulnya kan zikrullah arahnya. Iya, arahnya ke situ. Makanya zikir saja dan zikrullah itu berbeda. Artinya yang membedakan adalah tujuan atau arah daripada kata atau kalimat yang kita ucapkan berulang-ulang. Nah, itu zikir. Nah, kemudian apalagi ini yang mau ditanyakan ini. Terus manfaat dari zikir itu sendiri itu buat kita itu apa ya, Mo? Yang jelas zikir itu karena mengucapkan satu kata atau satu kalimat berulang-ulang, maka manfaat yang jelas adalah kita akan bisa selalu ingat kepada Allah. Itu paling minim atau minimalnya zikir itu manfaatnya seperti itu. Nah, bukankah ketika kita selalu mengingat kepada Allah, Allah juga akan mengingat diri kita. Nah, pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang lebih banyak ingatnya dalam sehari semalam ini daripada lupanya. Dan insya Allah jika kita membiasakan atau mengamalkan zikir itu, entah zikirnya yang bunyinya apa, artinya zikirullah itu tadi, ya insya Allah manfaatnya akan sangat luar biasa. Kita sebagai makhluk kalau selalu ingat Tuhan yang menciptakan kita, itu kan luar biasa sekali. Tuh. Oh, manfaatnya seperti itu. Iya. Terus tata cara berzikir yang benar tuh seperti apa ya? Ini zikrullah lagi ya? Iya, zikrullah, masalah nanti zikrullah. yang tape-tape itu tadi. Ini masalah zikrullah nih. Iya, zikrullah yang benar. Ini tentang kata atau kalimat yang kita bacakan itu yang jelas. Jadi jangan sampai tidak jelas, karena perucapan yang tidak jelas itu akan bisa merubah makna. Nah, makanya sebelum berzikir itu kan kita baca dulu mana yang belum kita memahami artinya. Ya, langkah baiknya bertanya dulu lah yang lebih tahu ini maknanya apa. Terus mungkin kalau
zikirnya pakai kata-kata atau doa-doa yang berbahasa Arab, ya nanya. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu itu kita nggak tahu. Iya, nggak tahu Terus salah lagi mengucapkannya atau membacanya, kan jadi berpotensi merubah atau maknanya berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Tuh. Nah, kemudian tata cara kita zikrullahnya itu dengan tata cara yang dalam bacaan yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Ya. Nah, sedang-sedang saja. Jadi cukup kita sendiri yang mendengarkannya, nggak sampai mengganggu orang lain. Nah, tata cara yang lebih bagus lagi, ketika yang kita ucapkan zikirullah mulai yang dari terucap dari mulut itu dibarengi dengan ucapan yang ada di angan-angan atau di otak kita dan hati kita. Nah, itu yang paling bagus. Karena apa? Karena berarti kita ini tidak memberikan kesempatan pikiran dan hati kita itu berbeda dengan ucapan kita. Kan kebanyakan kita terlena di situ. Iya. Yang kita ucapkan zikrullah misalkan Allahu Akbar atau Subhanallah misalkan kan. Tapi kadangkala ucapan berzikir, nah ini otaknya ini sudah kemana-mana. Berarti iya kan? nggak fokus. Nah, berarti itu kan tidak ada penyatuan rasa, penyatuan pikiran dan ucapan itu yang kita lafadzkan. Nah, ini harus dilatih memang, nggak bisa kok serta-merta. Wong kadangkala kita melakukan sholat aja, nah, jasadnya ini atau tubuhnya ini melakukan sholat, tapi angan-angannya atau pikirannya kemana-mana, ya kan? Kemana-mana. Ya kadangkala itu masih beribadah, masih berzikir. Nah, ada bau-bau yang menyengat, yang menggoda nafsu makan kita, itu sudah pecah pikiran kita. Makanya sebaik-baik berzikir itu ucapan, pikiran dan hati ini selalu satu, selalu dalam satu kata zikrullah itu. Berarti memang 3 dari kepala sampai mulut sampai ke hati ini harus disinkronisasikan. Dilatih. Jadi dilatih terus, jangan sampai tidak sama. Itu keutamaan berzikir dan zikir yang benar. Artinya zikir yang masuk ke dalam lafaz, ke dalam hati, juga ke dalam pikiran kita. Tuh. Dan sebetulnya zikir itu sendiri kan ada 2 arah sebetulnya. Artinya 2 arah apa? Zikir karena memang kita ingin mengingat dan berserah diri kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kadangkala kita berzikir itu ada sebuah tujuan. Nah, tujuan atau hajat lah. Iya. Kadang-kadang kan begitu. Nah, kalau kita mau jujur ini, kebanyakan orang mau berzikir itu kalau nggak ada hajatnya, nggak ada maksud atau tujuan tertentu kan kadang-kadang nggak mau berzikir. Iya. Kadang-kala kalau belum punya masalah, belum mau ibadah ya. Inilah manusia. Kalau sudah susah baru ingat. kalau sudah punya masalah baru ingat. Nah, itu ada keutamaannya lagi. Ya boleh sih kita berzikir, karena kita punya tujuan atau punya hajat yang segera ingin diwujudkan dengan tata cara berzikir. Namun demikian ya tetap kita bersandarkan pada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling benar. Nah, terus zikir kita biar gampang atau biar cepat diterima itu yang kayak apa? Ya, makanya yang tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama harus tahu artinya. Nah, dari arti itu kan kita akan bisa mengambil kesimpulan. Dari kesimpulan inilah akan menjadikan tata cara. Nah, tata cara ini juga harus kita lakukan. Yang mendampingi, artinya yang mengiringi zikir kita itu untuk pemenuhan hajat kita.
Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh biar gampang paham. Ketika kita ingin otak kita cerdas, ya kan? Otak kita cerdas. Yang paling gampang. Maka yang sangat akurat, sangat tepat. Yang sangat tepat berarti zikir kita nggak perlu panjang-panjang. Zikir kita ambil saja dari Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah semuanya. Asma-asma Allah. Asma Allah. Kita ambil saja ya Rosid. Maha pandai. Ya kan? Iya. Karena kepingin pandai toh itu toh. Nah, maha pandai permisalan. Nah, kemudian orang bisa pandai, bisa jenius, bahkan bisa jenius. Ini kan secara akal sehat kita kan bisa juga memikirkannya. Di samping kita memohon kepada Allah dengan tata cara zikir ya Rosid. Nah, yang kita hadirkan di dalam kehidupan sehari-hari atau yang mendampingi zikir kita ini tentunya kita juga harus rajin membaca, belajar ya kan? Harus rajin juga mencari informasi. Nah, kemudian lagi kita harus juga bisa memilih makanan-makanan yang mendukung untuk otak kita ini bisa fokus atau bisa punya nutrisi yang cukup ketika kita ingin berpikir kemudian bisa pandai atau bisa cerdas itu tadi. Nah, contohnya masa sih kita pengen bisa pinter misalkan, terus yang dimakan itu ketela, ya nggak pinter-pinter, otaknya jadinya otak gedrok. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena ketela itu terlalu banyak mengandungi kenegatifan, makanan ketela itu terpendam dalam perut bumi, tentu dia lebih banyak negatifnya daripada positifnya, sehingga negatif ketela atau makan makanan yang di dalam bumi yang lain kayak kentang, kayak wortel itu kan sebangsa ketela karena dia terpendam di dalam perut bumi, atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak terlalu jauh dari ketinggiannya dari permukaan bumi, ini masih banyak mengandungi kenegatifan. Makanya ketika kita memakan ketela dan sebangsanya, maka energi negatif yang kita konsumsi ini akan mengikat saraf otak kepala sehingga tidak bisa bergerak atau cenderung nggak bisa kemana-mana. Jadi jangkauan otak kita itu nggak bisa jauh kalau kita makan ketela. Makanya sampai dijadikan istilah otak gedrok gitu. Otaknya otak ketela ini. Otak singkong. Iya, otak singkong ini bagaimana ini? Nah, ini salah satunya ketika kita ingin pinter zikirnya ya Rosid. Nah, terus yang kita hadirkan dalam mendampingi agar benar-benar kita cepat dikabulkan, ya harus nyari informasi, rajin membaca. Makanya ya jangan terlalu bermuatan negatif yang terpendam atau yang jaraknya dari permukaan bumi terlalu rendah. Nah, itu kan harus mengetahui ini pengiringnya. Makanya kan kadang-kala sudah sholat, sudah berzikir, kok masih kurang, kok masih aja berwujud-wujud, itu gimana ini? Nah, kalau belum terwujud kan tentu seharusnya kita itu kan harus meneliti. Iya, apa kurangnya mau ya? Apa sih sebetulnya yang kurang? Iya. Jadi yang sebenarnya begini, ini bakunya. Segala sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla ini tentang apapun yang kita inginkan segera terwujud, itu sebetulnya tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi jika kita itu sudah tidak ada yang kurang, apa yang kita lakukan itu sudah tidak ada yang kurang untuk memenuhi keinginan kita, ya tidak akan menunda detik, menit atau sampai harinya, itu nggak akan pernah tertunda. Artinya apa? Artinya ketika semua sudah cukup syarat untuk wujudnya apa yang kita inginkan ini, ya Allah Azza wa Jalla ini kan serta merta mengabulkannya, artinya serta merta menandatanginya. Jadi ditanda tangin, wah ini ACC sudah tak kabulkan, ya kan? Kan sebetulnya kan seperti itu. Karena syaratnya sudah cukup. Karena syaratnya sudah cukup.
Nah ini bermakna sebetulnya apapun yang kita inginkan itu yang menentukan diri kita sebetulnya. Ya artinya kan seperti itu. Kalau sudah syarat rukunnya cukup, maka ya pasti akan dikabulkan. Begitu loh sebetulnya. Serta-merta itu. Nah inilah salah satu wujud kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada makhluk yang diciptakannya. Makanya jangan sampai memberikan kesempatan pikiran kita itu berprasangka tidak baik terhadap Tuhan. Nah kadangkala kita sudah sholat, kita sudah puasa, ya juga sudah berzikir, kenapa kok miskin saja? Apa Tuhan ini nggak adil ya? Nah ini kan memberikan kesempatan pikiran dan hati kita itu berprasangka yang tidak baik. Nah ini yang perlu kita singkirkan. Harusnya introspeksi diri, berpikir yang benar-benar, kenapa belum terwujud, ini sebetulnya pasti masih ada yang kurang. Ya lo kalau belum karena belum terwujudnya kita terus suudon, ya toh, apalagi suudonnya kepada Tuhan lagi. Nah pada akhirnya kan nggak menemukan mana yang masih perlu diperbaiki. Nah ini perlu kita pikirkan di situ itu. Berarti semuanya dari manusia juga, Mo, ya? Dari manusianya. Jadi Allah cuma meng-ACC-kan aja. Iya, istilahnya zaman sekarang syaratnya itu cuma tanda tangan ACC kemudian terkabul lah. Hajat-hajat kita ini. Nah contoh lagi misalkan kepingin kita itu disayangi banyak orang, ya kan, orang pada suka sama kita. Apa yang paling tepat kita berzikirnya? Nggak usah panjang-panjang. Misalkan kita berzikir Ya Rahman atau Ya Rohim atau dua-duanya. Yang kita berzikir itu Ya Rahman, Ya Rohim, Ya Rahman, Ya Rohim. Itu zikirnya. Apa cukup dengan berzikir aja? Nah, tentu ya tidak cukup. Masih kurang syaratnya. Ya. Ada terapan, ada eksan, ya, ada eksan. Jadi terapan hidup yang kita lakukan untuk mendampingi zikrullah kita ini loh. Apa yang matching atau yang sesuai dengan zikirnya Ya Rahman Ya Rahim itu agar hajat kita yang ingin disayangi banyak orang itu tadi. Berarti kita sendiri juga harus menerapkan Rahman Rahim atau sayang dan kasih kita terhadap apa yang kita jumpai. Misalkan kita ketemu orang yang perlu pertolongan kita, ya kita lakukan. Nah ini loh, hal-hal yang seperti ini yang kadangkala yang ketinggalan di dalam pelaksanaannya, sehingga hajat kita itu seakan-akan tidak didengarkan atau masih terselip di dalam antrian. Kadang-kadang kan seperti itu. Kok lama betul ya? Padahal perasaan sudah cukup semua. Padahal tanpa kita sadari ada yang kurang. Nah kemudian lagi dari makan kita juga kita harus memilihnya. Jangan sampai kita ini memakan makanan yang menggugurkan kasih sayang kita terhadap sesama hidup. Begitu. Ya misalkan karena punya hajat untuk sementara waktu, janganlah dulu kita memakan makanan yang dari hewan. Itu kan wujud Rahman Rahim kita. Jadi lelakunya, kalau orang Jawa bilang, lelakunya ini atau tirakatnya, nah ini juga harus ada atau harus seirama dengan zikir yang kita lakukan. Zikirnya sudah Ya Rahman Ya Rahim, tingkah laku kita atau ihsan kita dalam kehidupan sehari-hari kita betul-betul juga melaksanakannya. Maka itu tidak akan lama terwujudnya. Loh bagaimana bisa orang itu segera sayang kepada kita, sedangkan kita itu tidak menyayangi sesama hidup dan sesama makhluk hidup.
Itu omong kosong besar. Kalau memang seperti itu, masa sih hanya sekedar zikir saja kok pada akhirnya itu apa yang kita inginkan terus terkabul? Kan ya nggak mungkin di situ itu malah. Nah ini yang perlu disinkronkan atau yang perlu dilakukan. Artinya dua-duanya antara zikir dan ihsan yang merupakan intisari daripada zikir itu betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, mau contoh apa lagi biar tambah biar tambah paham, sehingga jangan sampai ada lagi suudzon terhadap Tuhan hanya karena kekurangan kita yang tidak kita sadari. Nah ini malah kemana-mana. Ini ya banyaklah yang sebetulnya memerlukan penjelasan ini itu sebetulnya banyak sebetulnya. Iya. Makanya udah capek berdoa begini kok masih belum dikabulkan ya, jadi seuzon gitu. Ya iya kadang-kadang seperti itu. Wah ini capek-capek juga. Mudah-mudahan setelah mendengarkan keterangan ini ya akan merubah pola lah. Iya. Artinya merubah tata cara. Amin. Agar apa yang kita mohonkan atau tata cara dalam mewujudkan hajat atau tujuan kita itu gampang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ini sebetulnya kalau berbincang masalah ini juga masih banyak penjelasan yang lain yang lebih detail. Jabarannya masih banyak. Ya, masih banyak. Ya, untuk kesempatan ini mungkin sebatas ini dulu. Nah, mungkin di kesempatan yang berikutnya kita sambung lah. Kalau misalkan saya yang lupa diingatkan, yang dulu yang masalah zikir itu bagaimana? Karena kan ada pembagian zikir. Ada pembagian zikir napas yang harus dihentikan atau ditahan di leher, napas yang harus dihentikan di dada, napas yang harus dihentikan di perut. Ini kan nanti kan ada. Oh, masih ada. Masih ada. Iya. Makanya di kesempatan lain saja. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini berguna bagi yang hadir ini, termasuk saya sebagai pengingat saya secara pribadi. Ya mungkin kadang-kadang namanya manusia juga nggak luput dari lupa. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi siapapun yang melihat dan yang mendengarkan obrolan kita di malam ini. Tidak ada niat yang tidak baik, yang jelas ayo kita sinau bareng, ayo kita selalu menampilkan dan meningkatkan yang terbaik diri kita itu di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.